lagi di channel Twist Project. Kali ini di depan kita udah ada barangnya, mungkin teman-teman sebagian atau banyak yang udah tahu. Jadi Proper ngeluarin lagi produk-produk barunya menuju ke akhir 2024. Dan saya selalu amazed, jadi setiap ada barang baru Proper, saya selalu bilang gini, Proper nggak henti-henti bikin produk untuk memenuhi kebutuhan performa motor metik kalian. Itu kayaknya jadi slogan saya untuk Proper ya. Jadi ditunggu lagi produk-produk barunya. Tapi kali ini kita bahas dulu yang udah ada di depan kita. Jadi kayak yang tadi saya bilang, mungkin banyak dari teman-teman yang udah tahu produk baru dari Proper ini. Di antaranya mungkin ada roller, terus ada sensor ISC, TPS, kemudian ada injektor, dan yang terbaru coba cek di Instagram official Proper, dia ngeluarin juga ring ganjel atau ring pulley. Nah, dia ngeluarin itu yang ketebalan 0,5 sama 1 mili. Jadi teman-teman tuh lebih variatif lagi buat pakai ring ganjel. Kita mulai dulu dari barang yang super duper mainstream, yaitu roller. Nah, di sini Proper mengemas masing-masing dalam kemasan itu hanya 3 piece. Nah, ini memudahkan teman-teman untuk ngoplos. Jadi ngoplos roller itu udah bukan hal yang tabu bagi kita-kita atau di kalangan metik mania, mantap. Jadi ini mempermudah lah ya. Kalau kebanyakan roller dikemas dalam satu kemasan itu ada 6 biji. Nah, Proper ini memberikan keleluasaan buat teman-teman yang ingin ngoplos gitu ya. Jadi sampelnya di sini kebetulan kita ada untuk Vario dan Aerox atau NMAX ya. Nah, untuk ketersediaan tiap-tiap motor ada berapa gram aja sih? Nah, itu teman-teman bisa langsung cek aja di Instagram officialnya Proper. Di sini kita hanya sampel ya. Untuk materialnya, di sini memang materialnya dia dibuat khusus atau dibuat spesial, sehingga material yang disematkan pada roller Proper ini memberikan daya tahan yang lebih kuat daripada roller biasa. Kemudian tentunya dengan daya tahan yang lebih kuat, jangka pemakaiannya akan jauh lebih panjang. Nah, itu juga nanti akan ada impresinya. Jadi video kali ini review, edukasi, dan pemasangan. Kemudian nanti next video kita akan impresi tiap-tiap produk yang ada di sini. Gimana sih rasanya? Beneran nggak sih roller ini tahan panas atau dia lebih tahan lama gitu kan? Kemudian untuk produk lainnya, lanjut kita ke TPS. Nah, di sini ada TPS. Untuk TPS-nya ada untuk Vario, Aerox, dan banyak lagi untuk motor-motor lainnya. Teman-teman cek aja Instagram officialnya si Proper. Nah, sedikit edukasi buat teman-teman yang belum tahu. Teman-teman yang udah tahu juga boleh untuk tambahan referensi lagi atau sebagai validasi lagi ya. Jadi TPS aftermarket atau di sini TPS Proper ya. Nah, ini gunanya untuk apa sih? TPS aftermarket atau yang biasa kita tahu atau kita kenal TPS racing. Nah, bedanya dengan TPS standar adalah tingkat kepresisian bukaan gas atau dia mampu menangkap respon dengan cepat dari ECU. Nah, efeknya apa sih Bang? Efeknya yaitu tarikannya lebih kontan gitu ya. Jadi misalkan kalau teman-teman ngerasain di motor teman-teman, gasnya udah diputar tapi putaran mesin tuh telat sepersekian detik. Nah, dengan menggunakan TPS racing, dia lebih presisi dan lebih akurat gitu ya pembacaannya. TPS racing dan TPS standar bedanya itu. Kalau TPS standar mungkin dari akurasi, penerimaan sinyal dari ECU itu kurang akurat. Nah, TPS racing ini jauh lebih baik. Sehingga performa untuk respon bukaan gas itu jauh lebih responsif. Lanjut ke ISC. Nah, ini banyak banget teman-teman yang nanyain ISC. Bang, ISC tuh perlu nggak sih diganti? Nah, bedanya ISC dan TPS yaitu kalau TPS diganti tujuannya untuk upgrade ke performa yang lebih baik secara tadi respon ya. Nah, kalau ISC dia untuk penggantian part standar atau sebagai substitusi gitu ya. Nah, efeknya terhadap performa gimana sih kalau kita ganti dengan ISC manual gitu? Sejujurnya nggak ada perubahan performa secara signifikan karena fungsinya ISC yaitu pengaturan langsam atau yang kita biasa kenal idle gitu ya. ISC standar itu sudah diatur secara elektrik oleh ECU, sedangkan ISC manual dia diatur manual oleh ya kita sendiri gitu ya. Besar kecilnya langsam itu kita bisa atur seperti di karburator, jadi tinggal putar-putar aja. Nah, balik lagi tadi perubahan performa tidak signifikan, berarti ada perubahannya dong Bang. Bisa dibilang ya mungkin secara persentase hanya 0, sekian persen, kalaupun ada performa itu secara sugesti aja. Kalau secara data mungkin kita bisa bilang ya nggak ada perubahan secara performa. Dia hanya pengaturan untuk langsam aja. Nah, tapi realita di lapangan banyak teman-teman yang mengganti ISC standar motor walaupun belum rusak sudah diganti ISC manual. Tujuannya apa sih? Kebanyakan yang saya tanya, dia pengen langsam motornya tuh lebih terjeda atau lebih kecil sehingga efeknya seperti langsam kuda, kayak teman-teman udah ganti noken as racing lah.
Ya itu akal-akalan aja. Cuman kalau saya nggak rekomen ya untuk langsung terlalu kecil karena bisa merusak kertas atau stangser. Itu mungkin bisa divalidasi lagi atau tanya-tanya atau lihat kontennya in engine. Mungkin di situ dia udah ngebahas. Nah, khusus untuk ISC, Yamaha Aerox, NMAX, Lexi ya mungkin tuh ada persamaan ya. Ini pemasangannya hati-hati. Jadi sensor ISC standarnya itu harus terpasang pada soket bawaan motor. Jadi biarin dia ngegantung, teman-teman tinggal ikat aja pakai kabel tis gitu ya. Sedangkan si ISC manualnya ya dipasang ke throttle body. Jadi soket untuk ISC tetap ngebaca ada ISC-nya gitu. Jangan sampai soket itu dilepas, dia nggak nyambung kemana-mana. Itu akan ngebuat ECU ngebaca error gitu ya. Nah mungkin itu sekedar tips. Kemudian bergeser ke sebelahnya yaitu Proper menyediakan juga injektor racing. Jadi buat teman-teman yang udah bore up atau udah tune up, artinya motornya udah nggak standar, bisa nih cobain injektor dari Proper Racing Line. Dia tersedia banyak banget tipe dan spesifikasi banyak banget. Ada yang 8 hole, 6 hole, 10 hole ya. Coba cek aja ya. Termasuk debit bensinnya dia juga tersedia berbagai macam ukuran atau cc untuk debit bensin. Nah, barang-barang Proper di sini ada beberapa yang akan kita pasang di Aerox Connected. Di antaranya roller 9 gram itu udah kita pasang ya. Jadi di sini sampelnya tinggal yang 10 gram aja. Kemudian ISC manual TPS Racing itu akan kita pasang juga. Nanti di konten selanjutnya yang tadi di awal saya bilang, kita akan tanya-tanya sama yang punya motor, gimana sih impresinya pakai TPS Racing dari Proper, kemudian ISC manual dari Proper, dan roller dari Proper. Nah untuk pemasangannya kita percayakan di bengkel rekanan kita yaitu Graha Motor spesialis injeksi. Dari mulai servis sampai dengan dyno test kita biasa lakukan di sana. Buat teman-teman daerah Ciawi Majakuning atau Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan bisa merapat ke Graha Motor untuk servis, tune up, perawatan berkala. Kemudian untuk dyno test bisa langsung nyamper aja ke Graha Motor, itu di Jalan Raya Manis Kaler sebelah kolam renang Jam-Jam Pool. Untuk Instagramnya silahkan cek di deskripsi. Nah sebelum kita mengakhiri sesi review kali ini, saya ingin memberikan impresi sedikit ya, walaupun belum dipasang, tapi saya mau memberikan impresi terhadap produk-produk Proper yang baru TWP review. Jadi ini sebenarnya kita telat ya reviewnya. Ini produk ini udah keluar di sebelum pertengahan tahun 2024 malah kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah. Tapi kita baru ada kesempatan karena berhalangan waktu, mungkin nggak barengan lah gitu ya. Jadi baru kali ini kita bisa bikin kontennya. Nah untuk impresinya, untuk Proper good job. Jadi ini produk-produk aftermarket performance. Jadi Proper udah lari ke bagian sensor-sensor. Kalau sebelumnya yang kita tahu dia dimulai dengan filter, kemudian ada fan belt, ada kampas, banyak banget lah ya, sampai gas spontan gitu. Artinya semua barang-barang mekanikal, dan dia mulai merambah ke barang-barang elektrikal gitu ya. Nah ini jujur aja secara subjektif atau pandangan saya, ini jos banget. Jadi ditunggu lagi produk-produk barunya. Saya yakin Proper akan mengeluarkan produk-produk baru lagi. Jadi dia akan menggencarkan lagi dunia otomotif Indonesia. Jadi ini ngebuat kita para pelaku otomotif tuh makin banyak pilihan ya. Tentunya secara model, harga, dan lain-lain itu bisa jadi pertimbangan teman-teman. Mungkin sekian aja video kami dari Tulis Project. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau suka dengan video ini silahkan like. Komen juga untuk saran, kritik, dan pertanyaannya. Kemudian subscribe supaya nggak ketinggalan informasi video terbaru dari TWP. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.